Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadah. Banyak orang takjub mendengar dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar bacaan Injil ini, lalu kita seolah-olah menjadi Tuhan Yesus pada waktu itu, ditolak seperti itu, terus rasanya dia, perasaan Anda gimana kalau Anda yang jadi Tuhan Yesus? Apa? Jengkel atau enggak? Selain itu apalagi? Apa yang akan Anda perbuat untuk orang yang menolak itu? Marah? Bisa jadi Anda akan mengatakan, "Kamu tuh mau tahu saya itu anak Allah yang diutus oleh Bapa. Kenapa kamu malah menolak? Bukankah ini menolak keselamatan?" Bisa saja kan mengatakan seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Ditolak, ya sudah, dia menyingkir. Kenapa? Ada satu hal yang mau diungkap, yakni apa? Tuhan memberikan kebebasan kepada orang. Kehadirannya katanya ditunggu, dia hadir. Tetapi ternyata orang menolak. Tapi kalau dia ditolak, ya sudah. Nah, kalau demikian kita bisa bertanya dalam diri kita. Kalau misalnya ada orang Katolik, lalu dia meninggalkan agamanya, apakah Tuhan juga gelo melihat tindakan orang Katolik itu meninggalkan agamanya karena perkawinan atau karena terbujuk dengan omongan orang lain sehingga dia keluar dari gereja meninggalkan Kristus? Apakah Kristus gelo? Itu juga bisa pertanyaan seperti itu kan? Bisa dikatakan enggak. Kalau itu ditanyakan kepada kami Romonya, memang jumlah anggota umat itu akan berkurang. Namun kalau ditanya, apakah Romo gelo? Saya tanya, enggak juga. Loh, kenapa enggak? Lah karena nanti kalau dia misalnya sudah tua, kan saya enggak perlu minyak suci juga. Kalau dia mati, saya enggak perlu memberkati kan. Berarti sudah mengurangi pekerjaan kan. Prodiakon juga senang karena mengurangi juga orang yang dibagi ikumini. Betul kan? Tuhan pun juga enggak gelo sebetulnya. Kenapa? Karena dia sudah menolak. Tapi konsekuensi dari penolakan itu yang dialami oleh orang Nazaret adalah tidak ada satu mujizat pun terjadi di Nazaret. Karena mujizat itu tidak bisa dipisahkan dari pewartaannya. Jadi pewartaan kata-kata dengan mujizatnya ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena mujizat ini menjelaskan apa yang diwartakan oleh Tuhan, dan apa yang diwartakan ini dibuktikan
membuktikan dengan mukjizat itu. Jadi saling istilahnya itu berkelindan, saling berhubungan satu sama lain. Tidak pernah yang namanya itu mukjizat itu dipisahkan dari situasi pewartaan. Maka kita bisa melihat tidak akan ada mukjizat. Kenapa? Karena orang itu sudah menolak pewartaannya, sudah menolak siapa yang mewartakan itu. Maka penolakan itu mengandung konsekuensi mukjizat Tuhan tidak terjadi. Maka kalau orang itu berdoa kepada Tuhan, misalnya orang itu yang bekas Katolik itu berdoa kepada Tuhan, saya juga bingung, Tuhan ini apakah mau menerima doa-doanya karena sudah kehadiran saja sudah ditolak. Apalagi kalau misalnya ada ujub, dia bekas Katolik, dia Katolik, lalu sudah meninggal, lalu diujubkan di gereja. Ini aku nyembayangnya kudu piye. Karena dia sudah menolak Tuhan. Misalnya begitu. Jadi kita malah bingung, jadi bingung sendiri. Jadi bingung sendiri. Kalau misalnya dia sudah menolak Tuhan, lalu keluarganya yang Katolik itu mintakan ujub, kudu disembayang piye. Maka ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, jangan membuat bingung para romo untuk mendoakan. Nah, lalu sekarang kita bisa melihat bahwa mukjizat tidak terjadi karena ada penolakan itu. Namun Tuhan tidak putus asa, Dia memberikan kesempatan kepada kota-kota atau desa-desa lain untuk menikmati mukjizat itu dan pewartaan. Ditolak di situ, ya sudah, dia mewartakan tempat lain. Bahkan kita bisa melihat tanda lagi apa? Dia dekat dengan orang-orang Nazaret. Maka tidak ada satu orang Nazaret pun yang menjadi rasul. 12 rasul itu tidak salah satu pun orang Nazaret. Kenapa? Karena orang Nazaret potretnya adalah menolak Tuhan. Namun tidak semua orang Nazaret menolak, karena ibunya juga tinggal di Nazaret dan saudari-saudaranya itu juga tinggal di Nazaret. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus itu di lain tempat dikatakan gila, di lain tempat dikatakan kerasukan setan, ibu dan saudara-saudaranya itu mau membawa Tuhan pulang. Berarti tampak bahwa saudara-saudari dari Ibu Maria dan Tuhan Yesus pun itu prihatin dengan situasi itu. Berarti mereka mempunyai suatu aspek kepercayaan juga dengan Tuhan Yesus. Maka kalau kita mengatakan orang Nazaret ini mayoritas dan bukan saudari-saudara maupun ibunya. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka kita bisa melihat ada sesuatu. Nah, yang menjadi ganjelan bagi banyak orang adalah saudari, istilah kadang saudari dan saudara Tuhan. Banyak orang yang mengatakan, oh kalau demikian Tuhan itu punya saudara kandung. Tapi kita perlu ingat, ibu bapak, kalau pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, lalu didatangi oleh Bunda Maria, Tuhan Yesus mengatakan itulah anakmu dan itulah ibumu kepada Yohanes dan Maria. Kalau dia punya saudara kandung, dititipkan enggak kepada orang lain ibunya? Kalau dia punya saudara kandung, kira-kira ibunya dititipkan enggak kepada muridnya? Enggak, pasti kepada saudaranya. Tapi dia titipkan kepada muridnya. Tanda apa? Bahwa tidak ada lagi orang yang menanggung kehidupan ibunya itu. Berarti saudara kandung tentu saja tidak punya. Maka istilah saudara-saudari ya seperti kita, ibu bapak. Misalnya Anda dari Kerobokan, lalu ada yang kerja di Jakarta, ketemu karo wong Kerobokan, yang tadinya itu nggak pernah omong-omongan di sini, tapi karena sama-sama di Jakarta, lalu merasakan apa? Ketemu saudara dari Kerobokan. Anda orang Indonesia, lalu misalnya pergi ke Rusia, kerja di sana, ketemu dengan orang Indonesia, walaupun itu berbeda suku, ketemu orang Indonesia di Rusia, orang Sunda misalnya, Anda dari Kerobokan, Anda tetap mengaku bahwa oh ini saudara saya dari Sunda, dikatakan saudara, walaupun nggak pernah ketemu selama di Indonesia, tapi ketemunya di Rusia.
Nah sekarang demikian juga, kamu di Cina itu sudah berapa tahun? 1 tahun ya. Kalau ketemu dengan orang yang berbahasa Jawa, berbahasa Indonesia, merasakan saudara enggak? Oh, berasa saudara, walaupun tidak pernah ketemu mungkin. Baik. Sekarang kita bisa melihat ibu bapak. Kalau demikian istilah saudara sama dengan pemikiran kita, yakni kedekatan. Nak sanak, bahkan nak sanes pun dianggap sebagai saudara. Nak sanes, istilahnya nak sanes itu istilah kasar, istilah keliru. Nah, ibu bapak kekasih, kalau demikian kita bisa melihat bahwa saudara di sini adalah dekat, tapi bukan kandung. Ya. Memang dalam bahasa istilah itu agak sulit untuk mengatakan. Kalau bahasa Inggris sibling itu dalam bahasa Indonesia kan tidak ada, masih dikatakan kakak atau adik, saudara. Memang dengan saudara sekampung juga sama kata saudara. Nah, sekarang bagi diri kita, poin apa yang kita pikirkan lagi dari bacaan Injil ini? Dikatakan lagi bahwa Tuhan itu mengatakan bahwa Dia sulit untuk bisa mewatakan kepada orang-orang di tempat asalnya. Tempat asalnya. Maka kita bisa melihat tempat asalnya saking akrabnya sehingga seringkali sulit untuk menerima pemakanan. Ada dalam satu sharing, bukan sharing tetapi dalam satu konsultasi itu kadangkala suami istri itu konflik. Ya memang bisa kedatangan konflik, suami istri itu konflik. Dan mereka dalam konflik itu sulit untuk menerima omongan dari pasangan. Tetapi omongan yang sama kalau diomongkan oleh orang ketiga yang dia terima, dia bisa menerima omongan itu. Maka kita bisa melihat bahwa dia menerima bukan atas dasar omongannya masuk akal atau tidak, tapi atas dasar rasa, perasaan, atas dasar relasi ini. Walaupun sebetulnya relasinya itu dekat, namun dekat itu belum tentu bisa menerima. Kadangkala juga anak mau bicara dengan orang tuanya, apa yang diomongkan itu masuk akal dan istilahnya itu dan benar, namun orang tua kadangkala sulit menerima. Tapi kalau omongan itu dia terima dari orang lain, pihak ketiga, bisa saja dia menerima omongan itu. Kenapa? Karena dalam diri orang tua itu sulit untuk bisa menerima omongan ini dari anaknya. Dia kan lebih tua, lebih punya pengalaman, sulit untuk bisa istilahnya itu mengklaim bahwa anaknya lebih pintar dari dirinya. Ini juga seringkali terjadi. Jadi kedekatan belum tentu ada aspek penerimaan. Maka ibu bapak, saudara kasih dalam Tuhan. Maka kita juga seringkali perlu untuk menggunakan cara bagaimana mewartakannya. Orang yang dekat belum tentu dia mudah percaya dengan kita. Nah, maka ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan menggunakan cara. Caranya bagaimana? Dia menggunakan para murid juga untuk mewartakan. Namun Tuhan tidak peduli apakah para murid ini betul mengimani dia atau tidak. Dia kan memilih Yudas Iskariot yang akhirnya menolak dia. Berarti dia merasakan bahwa pokoknya semua orang dipanggil. Kalaupun itu menolak, ya sudah. Seperti Yudas Iskariot kan menolak. Artinya dia sungguh-sungguh mau mencoba untuk yang penting adalah orang ini mau mendengarkan atau tidak. Dan nanti soal kesetiaan, biarlah dia itu istilahnya itu menguji dirinya sendiri. Belajar dari pengalaman kehidupan sehari-hari. Bagi diri kita sekarang, bacaan ini berbicara apa? Bacaan ini mau mencoba untuk dalam diri kita. Kita sudah dekat dengan Tuhan. Kita mengalami dekat dengan Tuhan. Saking dekatnya kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dekat sekali. Kita juga bukan lagi dianggap sebagai abdi, sebagai hamba, namun kita dianggap sebagai anak oleh Tuhan. Saudara dari Tuhan Yesus. Nah, apakah kedekatan ini itu sungguh-sungguh membuat kita tetap mampu untuk menghormati Tuhan? Karena buktinya orang Katolik itu kan seringkali justru tidak menghormati Tuhan Yesus.
Kalau Anda berdoa, Tuhan Yesus, nyebut Tuhan Yesus secara singkat nyebut apa? Yesus kan? Benar kan? Yesus. Coba sekarang kita bisa melihat, ini ada Pak Joko, lalu ada Miss Dinar, saya ora kenal, lalu ngundang Joko, merasa dihormati atau merasa dekat? Hah? Merasa dekat atau merasa dihormati? Tidak dua-duanya. Justru merasa dihina. Coba Anda kalau doa, ya Yesus itu, dia sebagai siapa? Sebagai Tuhan? Enggak. Tapi kalau wong Jawa beda dengan bahasa Jawa. Dengan bahasa Jawa ya, walaupun wong Jawa nek bahasa Indonesia tetap Yesus. Tapi kalau dengan bahasa Jawa, Gusti Yesus. Tapi kalau mau menyingkat, apakah tega menyebut kata Yesus? Enggak. Menyebut kata apa? Gusti. Gelarnya. Maka kita, kedekatan itu justru mau melecehkan atau mau tetap menghormati. Maka di sini diuji aspek kesetiaan kita, Ibu Bapak. Kedekatan itu menjadi satu kesempatan bagi diri kita untuk tetap mau merasakan bagaimana nikmatnya bersama dengan Tuhan. Bukan untuk menggunakan Tuhan demi kepentingan kita. Seringkali ada banyak orang mengalami, oh ini orang yang dekat dengan kita, maka mudah untuk supaya dibuat sedemikian rupa supaya orang yang sudah dekat ini itu berguna bagi diri kita. Banyak orang pikiran pada zaman sekarang, oh ada saudara yang menjadi pejabat, maka dia dengan mudah mendekati saudara yang menjadi pejabat itu untuk mempermudah dia, misalnya anak-anaknya supaya bisa masuk mencari pekerjaan dengan mudah melalui orang yang dekat itu. Kedekatan bukan ada aspek itu, tapi lebih aspek mau menggunakan orang yang dekat itu. Maka Tuhan sebetulnya mau mengajak kepada kita, hati-hati dengan soal kedekatan itu. Kedekatan bukan berarti menghormati, namun seringkali justru bisa ada aspek, bahkan aspek yang negatif, penolakan. Ya, Ibu Bapak, Saudara, kekasih dalam Tuhan. Maka kita diajak oleh Tuhan, mari dalam kita beriman dengan Dia, kita tetap setia dengan kata dan tindakan dari Tuhan, dan kita membawa itu untuk bekal kehidupan kita. Selamat merenungkan.